Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di HiPod Human Initiative Podcast. Ya, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan kali ini bisa mengobrol bersama Umi Diahworo. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sahabat inisiator yang pendengar dan juga pemirsa, kita saat ini masih dalam rangka Ramadan series HiPod Human Initiative Podcast. Nah, series kali ini kita bakal berbincang-bincang terkait keluarga. Namanya Family Series, Umi. Okay. Iya. Nah, mungkin saya kenalkan sedikit ya. Jadi Umi Woro ini adalah konsultan keluarga sehati. Ya, silakan Umi, boleh say hello dulu sama pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pendengar semuanya bisa merasakan kebahagiaan ketika memasuki bulan Ramadan. Dan semoga tetap bersama dengan keluarga, tetap mendampingi keluarga, dan insya Allah semoga nanti kita bisa sesurga dengan keluarga. Amin, Masya Allah, itu yang pengen jadi cita-cita kita tertinggi ya Umi, sekeluarga berkumpul di surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Iya. Jadi Ramadan kali ini masih dalam suasana pandemi ya, Umi. Kita 2 kali lah Ramadan saat pandemi, dan pandemi ini menurut saya banyak banyak hikmahnya karena kita memiliki waktu bersama keluarga. Yang dulu mungkin awal-awal pandemi ada work from home, ada school from home. Jadi ya di rumah gitu. 24 jam dalam seminggu kita bersama-sama keluarga. Nah, itu kan menjadi momen Umi? Meningkatkan bonding sih kalau menurut saya. Ya meskipun saya belum berkeluarga sih gitu, cuma kadang Insyaallah ya. Iya amin. Jadi iklan lagi. Ya jadi insyaallah itulah hikmah yang bisa kita ambil dalam pandemi ini. Nah, menurut Umi ini kan Ramadan juga masih suasana pandemi, terus juga sedikit banyak masih membatasi kegiatan di luar gitu. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan bersama keluarga biar Ramadan ini ya tetap asik gitu. Silahkan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Ramadan itu kesempatan kita untuk bersama dengan keluarga justru harusnya. Terlepas dari persoalan masa pandemi, ya. Bayangkan saja ketika kita itu sahur bersama, buka bersama, ya, tarawih bersama, itu merupakan segala sesuatu yang sudah, saya yakin Allah itu sudah menjadikan ini momen yang luar biasa. Apalagi ditambah dengan masa pandemi. Jadi seorang yang beriman itu selalu mendapati segala sesuatu yang datang dari Allah itu dengan penerimaan ikhlas. Termasuk ketika masa pandemi. Kita bisa mencari hikmah, kita bisa mencari kebaikan gitu ya. Ternyata ketika kita diwajibkan oleh pandemi itu untuk di rumah, justru itu semakin memberikan satu kesempatan yang luas kepada kita untuk berkumpul dengan keluarga. Walaupun sebenarnya cara berpikir kita kepada ayat-ayat Allah itu dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ya, yang sudah sangat terkenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qunu anfusakum wa ahlikum naro. Itu penggalan ayat yang sebenarnya memberikan satu gambaran kepada kita bahwa keluarga ini merupakan satu unit kesatuan yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ruang yang luas untuk menjadikan, menciptakan, mewujudkan sumber daya manusia yang hebat. Ya. Dan sumber daya manusia yang hebat ini sebenarnya bisa kita bentuk pertama di keluarga, apalagi di bulan Ramadan. Nah, ini luar biasa. Jadi memang kita berharap justru bulan Ramadan yang memang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bersama dengan keluarga, ditambah dengan sekarang new normal kali ya. Iya, new normal. Pandemi sudah agak lumayan bolehlah beraktivitas di luar. Iya, di luar. Justru ini memberikan satu banyak kesempatan sebenarnya kepada kita. Dan sebenarnya ketika kita bisa berdekatan dengan keluarga, ketika kita dekat akrab dengan keluarga, kita harmonis secara hubungan, sakinah, mawadah, warahmah, tidak hanya dengan pasangan tapi juga dengan anak-anak kita, maka sesungguhnya ini merupakan energi luar biasa, kekuatan luar biasa untuk tadi mewujudkan baik itu sumber daya manusia yang berkualitas gitu ya, maupun kita berbicara tentang peradaban dunia. Masya Allah. Itu jadi memang luar biasa ini kesempatan. Saya berharap sekali bahwa
kedepannya itu nanti Ramadan ini benar-benar dimanfaatkan oleh para keluarga-keluarga kita, ya, agar mereka terus membangun chemistry gitu ya, membangun kebersamaan dalam beribadah, baik itu ibadah secara personal maupun ibadah secara sosial. Ya, apalagi yang masih mempunyai putra kecil-kecil gitu ya, itu bisa diberikan satu aktivitas ataupun contoh yang dari ayah bundanya gitu ya, dari ayah ibunya, dari umi abinya, agar mereka dalam kondisi baik dalam beribadah. Begitu. Karena memang kalau saya dengar-dengar ya Umi, anak kecil itu sosok yang menyontoh banget gitu. Jadi betul. apa yang dilakukan ayah bunda, mama papa tuh ya mereka lakukannya berdasarkan cerminan gitulah. Jadi memang ayah bunda, mama papa nih gitu ya, hati-hati. Peniru luar biasa. Iya, hati-hati nih si kecil ya, peniru luar biasa gitu. Makanya kita juga harus berhati-hati. Nah, tadi Umi menyampaikan bahwa Ramadan ini menjadi momen buat ibadah pribadi dan ibadah sosial. Kalau ibadah pribadi sih ya tau lah ya Umi sholat gitu-gitu. Nah, kalau ibadah sosial tuh maksudnya gimana Umi? Sebenarnya kalau kita mempelajari rukun iman, rukun Islam kita yang menjadi fondasi kehidupan kita muslim itu, dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu semuanya mempunyai dua dimensi. Dimensi hablum minallah dan hablum minanas. Nggak ada satupun dari 5 penyangga al-Islam ini hanya berbicara tentang diri sendiri. Ya, tetapi semuanya ini adalah berkenaan dengan baik individu maupun sosial. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa seorang yang baik, seorang yang keimanannya kokoh itu tidak hanya yang kemudian berkonsentrasi kepada ibadah-ibadah mandiri atau ibadah-ibadah personal gitu, seperti sholat gitu ya. Tidak. Justru ketika kemudian saya sering mengatakan sama teman-teman itu juga sekalian saya sering menyampaikan itu ya, bahwa banyak di antara kita yang sholatnya baik gitu ya, kemudian puasanya baik, tapi tidak berasar, tidak berdampak pada kebaikan, baik untuk dirinya maupun orang lain. Nah, padahal sesungguhnya al-Islam itu mengibaratkan sosok muslim yang sejati itu adalah sosok yang seperti pohon kelapa itu ya, yang akarnya menghujam ke bawah, kemudian batangnya kokoh karena ibadahnya yang kuat gitu ya, kemudian daunnya yang rimbun, buahnya yang sangat bermanfaat. Nah, sebenarnya harusnya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu berdampak kepada kehidupan sosial yang lebih baik. Nah, kalau anak-anak kita bisa contohkan, nggak sejauh-jauh. Kenapa kemudian Allah menjadikan ketika kita sholat sendirian, munfarid itu pahalanya itu tidak lebih banyak daripada yang berjamaah. Allah menyampaikan 27 kali lipat kalau kita berjamaah. Kita tidak di situ, Allah tidak menyebutkan bahwa khusuk oporak khusuk itu enggak. Ya kan? Tapi ketika dilakukan berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat. Bayangkan itu. Belum lagi kalau kita melihat Ramadan, ya, andalannya Rasul itu dermawan. Rasul itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika bulan Ramadan itu kedermawanan Rasul itu seperti secepat angin. Masya Allah, saya tuh sampai bayangkan. Berarti kalau bayangan saya itu beliau itu orang yang sangat peka gitu ya. Ada orang butuh belum sampai dia minta, belum sampai terekspresikan gitu ya, sudah langsung beliau paham. Iya, oh ini butuh ini, oh ini butuh ini gitu. Bayangkan kalau sampai seorang muslim itu mempunyai sensitivitas semacam ini, kita nggak akan ada punya orang yang miskin. Mungkin seperti Umar, ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, jadi nggak ada orang yang miskin, karena setiap kali kita itu melihat ada orang yang membutuhkan sesuatu tanpa mereka minta, tanpa mereka mengiba-iba, sudah ada sistemnya semuanya, karena kedermawanan kita. Masya Allah itu, bahkan andalannya Rasul itu selalu memberikan iftar, ya, memberikan makanan berbuka kepada orang lain. Bahkan kalau misalnya, itu dicontohkan oleh para sahabat itu ya. Jadi kalau yang namanya orang memberikan sedekah iftar itu luar biasa beliau itu, karena mereka yakin bahwa
dengan kita bersedekah, dengan kita memberikan iftar, ya buka orang lain itu tidak akan mengurangi harta kita. Iya. Dan ini harus dipahamkan kepada anak-anak kita. Kita nggak akan kekurangan. Kadang-kadang yang saya kalau anak-anak kecil kan ketika kita memberi, lo aku mana gitu kan, itu kan, aku mana gitu. Nanti kan berkurang. Justru ini yang ada pembelajaran yang luar biasa. Ketika kemudian kita memberikan kepada orang lain, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih banyak. Masya Allah. Itu iftar. Ya, kemudian kita berbagi. Sekarang ini malah ada, alhamdulillah ada budaya berbagi sahur. Iya. Ya kan? Dulu Berbagi saya pas sahur. masih di kampus ada ini, sahur on the road. Nah, jadi kita jam 3 gitu udah turun tuh ke jalan-jalan bagi sahur. Terus kita juga sahurnya di jalan. Iya, betul. Dan sebenarnya ayatnya itu kan ayat barang siapa mereka, hadis ini ya, barang siapa mereka yang memberikan makan kepada orang lain, itu tidak disebutkan dia miskin atau kaya, tuh nggak ada kalimat itu. Iya. Maka aku memberikan kebaikan kepada mereka. Kita memberikan makan, apalagi gitu ya, memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, mau berpuasa gitu. Bayangan saya itu nanti mungkin kalau insya Allah kalau di kami ada ya, tadi yayasan kami itu ada, jadi kita memberikan satu ya berbuka puasa lah, bebas mau ngambil gitu ya, tapi terbatas ke jumlahnya karena memang memang jumlahnya nggak mungkin kita akan berikan banyak, setiap hari bisa sampai 200-400 lah. Alhamdulillah kita berikan bebas. Itu ditaruh di mana, Umi? Biasanya kita punya pos-pos kan, kita punya itu di luar yang di masjid loh ya. Kalau yang di masjid kita insya Allah punya sendiri ya, tapi kalau itu di luar di masyarakat loh, jadi siapapun boleh mengambil, nggak usah nanya kamu orang miskin atau enggak usah gitu ya. Itu anak-anak harus tahu itu, kalau perlu anak-anak dilibatkan di dalamnya ya, dilibatkan. Jadi pelibatan anak-anak kita menyiapkan iftar untuk orang lain, kemudian melibatkan anak-anak untuk bersama tarawih gitu ya, itu merupakan pelatihan yang luar biasa, pengalaman buat anak-anak agar mereka kemudian berpikir bahwa ternyata aku nggak hidup sendiri gitu, aku bersama dengan orang lain, aku butuh orang lain gitu ya. Itu pembelajaran luar biasa sebenarnya di bulan Ramadan ini. Selain tadi yang akan kita buat, yang kita adalah bonding ya, kedekatan dengan dengan keluarga. Kemudian ketika orang masyarakatnya itu masyarakat keluarganya itu bahagia, maka dia akan menghasilkan energi yang luar biasa. Sedikit ya saya tambahkan, jadi ketika seorang suami dia mempunyai energi positif di rumahnya, ya sakinah mawaddah, maka dia menjadi seorang pejihad yang luar biasa. Cari nafkah itu kan jihad, ya kan, semangatnya luar biasa ya, dia kreatif dan seterusnya. Seorang ibu apalagi ya, ketika dia berbahagia dengan keluarganya, maka sesungguhnya dia bisa ngurusi semuanya, anaknya pun bahagia gitu kan, anak-anak lagi masya Allah gitu ya. Ketika dia berbahagia, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rasa bahagia, tenang di rumahnya, maka dia akan lebih bisa melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan di luar, dan itu menjadi kontrol sebenarnya ya. Anak-anak sekarang tuh termasuk kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, ketika di rumahnya itu bondingnya bagus, itu sebagai kontrol. Contohnya ada Nabi Yusuf alaihi salam, ketika bondingnya dengan ayahnya itu luar biasa, maka ketika dia tergoda oleh Zulekha, itu semuanya bisa diselesaikan. Karena kan memang dalam ayatnya itu Nabi Yusuf alaihi salam itu ketika kemudian bisa menghindarkan kemaksiatan, itu kan karena mengingat pesan ayahnya. Itu kalau bukan karena ayah dan anak yang mempunyai bonding yang luar biasa, itu nggak mungkin. Karena suasana pada saat itu di Al-Quran disebutkan sangat mendukung untuk perlakuan kemaksiatan Yusuf dan Zulekha. Nah ini yang harus dipahami oleh para orang tua gitu ya, agar kemudian jangan sampai sesibuk apapun kita, itu tetaplah kemudian menjalin komunikasi dengan anak-anak. Berarti memang family is number one ya Umi ya. Karena tadi setelah menyimak apa yang disampaikan Umi, saya jadi mikir bahwa ternyata yang memang kalau bonding di dalam keluarganya bagus, kondisinya sehat gitu ya, familynya sehat ya, akan berpengaruh juga ternyata dalam kehidupan kita di luar sana gitu. Makanya kadang kan ada yang Umi, ya adalah gitu yang saya kan kerja buat keluarga, tapi waktunya habis gitu di luar.
Nanti yang sampai ke keluarga itu ya sisa-sisa aja gitu, nggak main sama anak, nggak ada program edukasi sama anak tuh. Nah, kalau dalam keluarga Umi Waro nih, Ramadan ini ada apa ya, ada budaya yang unik nggak sih? Ya, sebenarnya kalau iftar bersama, kemudian sahur itu sudah dari dulu ya kita lakukan. Cuman yang 3 tahun terakhir ini ya hampir ya, ini adalah iktikaf. Kami beriktikaf gitu ya, berlima, karena kebetulan saya, suami dan 3 anak saya itu iktikaf. Pengennya sih dulu umroh tapi Allah belum mengizinkan umroh sekeluarga ya, jadi kami sendiri-sendiri umrohnya. Tapi kami membuat seakan-akan umroh gitu ya. Seakan-akan umroh. Jadi 3 tahun terakhir ini kami mengadakan iktikaf bersama ya, 10 itu benar-benar bersama di masjid. Cuman kita pindah, kalau 2-3 tahun yang lalu kita di masjidnya berpindah-pindah. Terus tahun yang kemarin, yang 2 tahun yang lalu satu tempat. Nah kemarin kita satu tempat karena kita kemarin itu ya masih pandemi ya. Itu di masjid tuh Mi? Tahun itu lalu ada yang di masjid, ada yang di rumah. Ya, tapi kita bersama berlima itu. Jadi kalau saya sama yang perempuan makan berdua sama, nanti tilawah dan sebagainya gitu. Itu Masya Allah, itu sampai sekarang itu kami merasakan betapa Allah itu memberikan banyak kenikmatan. Ya, kenikmatan kebersamaan. Di saat kemudian anak-anak itu, ya namanya anak-anak sekarang ya, anak saya sudah 20 tahun yang pertama. Pergaulan sedemikian rupa, itu ketika kemudian mereka pulang ke rumah, dia selalu mengatakan bahagia kok di rumah, ngapain juga cari kebahagiaan di luar, katanya gitu ya, karena dia diajak ngomong gitu. Kemudian kedekatan, anak-anak jadi sering curhat, menyampaikan apa ya, itu luar biasa. Dan semoga saja saya mohon doanya ini ya, kami inilah manusia biasa yang tentunya punya salah. Bahkan yang sering saya sampaikan, saya sendiri juga pernah tanpa sengaja memperlihatkan pertengkaran dengan anak-anak, tanpa sengaja sebenarnya. Tapi sempat kaget juga ini. Dulu kita kan bertengkar di depan anak-anak gitu ya. Tapi kemudian kita sadar bahwa kami manusia biasa, pastilah punya kesalahan ya. Yang kami pastikan bahwa mereka juga akan tahu akhir dari pertengkaran kami. Ya, mereka sih nggak tahu persoalannya, cuman akhir dari pertengkaran kami itu kami saling minta maaf, kemudian selesai dengan baik, gitu saja. Ya, jadi saya ingin menyampaikan ke orang tua bahwa kita bukanlah malaikat yang tidak pernah salah gitu ya, sehingga kita harus, kalau bahasa Semarangnya itu jaim, jaga image gitu ya, selalu baik di depan anak, tapi berusaha baik di depan anak itu harus. Berusaha baik ya? Iya, berusaha baik di depan anak itu harus. Tetapi kadang-kadang yang namanya ujian, yang namanya emosi, yang namanya kondisi apapun itu kadang-kadang lepas kontrol dari kita gitu loh. Karena kalau gini saya jadi saya kan manusia biasa gitu. Makanya ketika seperti itu saya sadar, oh ternyata saya juga manusia biasa. Saya sampaikan ke anak-anak bahwa Umi sama Abi itu manusia biasa, pasti punya kesalahan. Maka yang harus kita lakukan adalah bla 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 bla. Jadi saya sering makan ke anak-anak seperti itu. Artinya bonding itu kan tidak harus baik semua toh. Karena gini sih Umi, kadang tuh ya saya belum jadi orang tua ya, cuma kadang kalau baca buku itu, kadang orang tua itu ya pengen terlihat baik aja gitu depan anak, dia nggak pengen menunjukkan kesalahannya gitu-gitu sih. Dan ya efeknya mungkin juga ke anaknya sih, mungkin ya. Sebenarnya begini, kalau berbuat baik dan berusaha berbuat baik depan anak itu menurut saya memang merupakan salah satu yang kita latihkan. Kita berlatih ke sana, tapi bukan berarti kemudian kita menjadi orang tua yang bebas dari kesalahan. Bahkan tanpa kita memperlihatkan, tanpa kelihatan begitu, sebenarnya anak-anak kita sudah dewasa sudah tahu, oh ini kalau kelebihan kekurangan Umi itu seperti ini, kekurangan ayah itu pasti sudah tahu kok. Anak-anak dulu juga suka protes sama saya gitu ya. Kenapa kok Abi begini kok, kenapa kok Umi begini gitu ya. Kita sampaikan saja bahwa ya tadi saya katakan. Maka saya sering mengatakan bahwa sama ibu-ibu semuanya pada keluarga ya, bahwa sebenarnya kekompakan kita dengan pasangan suami istri itu sesuatu yang memang yang harus ya, itu tidak bisa ditawar. Sekalipun bentuk kekompakannya tidak hanya di luaran ya, tetapi juga dalam persoalan-persoalan hati.
Nah, saya sering mengatakan juga, yang saya kalau misalnya kita kadang-kadang lihat ada suami istri yang kemana-mana berdua, nggak apa-apa kalau emang itu baik gitu ya. Tapi tidak kemudian menyalahartikan mereka yang tidak pernah berdua gitu ya, kira kompak misalnya begitu, nggak juga gitu ya. Karena memang sebenarnya bonding itu ada pada hati, ya, dan hati itu milik Allah. Maka saya selalu menyarankan ke ibu-ibu sekalian, ke orang tua ya, bapak dan ibu, mintalah kepada Allah pemilik hati. Dialah yang membuat diri kita itu selalu bersama dalam hati. Jadi mau kemana, kalau hati kita sudah terpaut gitu ya, dia tidak akan pernah dia terlepas. Nah, termasuk di dalamnya ketika kita anak-anak suka protes gitu ya, itu adalah tugas masing-masing pasangan. Bagaimana memunculkan sosok pasangannya, misalnya anak, biasanya kalau anak sih curhatnya sama maknya ya, sama saya ya, terus bilang, Umi kenapa ini Abi kayak gini, aku tuh nggak suka, padahal itu harusnya nggak begini loh, gitu ya. Dan saya bilang, Abi itu mungkin lelah, Abi mungkin saat ini lagi seperti ini. Jadi kita memang harus memberikan satu pandangan kepada mereka bahwa ya memang Abimu salah, tapi ada alasan kenapa dia melakukan itu gitu. Ya misalnya kalau enak ya Abi tuh ya pulang kerja langsung tidur. Biasanya begitu kan, kerja langsung tidur. Sementara anak-anak itu kalau saya misalnya pulang dari sekolah gitu ya, saya bilang kerjakan dulu tugasnya, baru setelah itu tidur. Iya. Jadi kan ini cara pensiasatan yang berbeda. Saya bilang iya, Abimu tadi sudah bilang sama Umi capek tadi, jadi dia minta izin sama Umi untuk tidur dulu. Jadi memang kadang-kadang begitulah. Jadi kalau bayangan saya seperti Siti Hajar ya, ibunya Ismail, ketika menggambarkan sosok Ibrahim dan Ismail itu kan nggak pernah ketemu, ya kan, nggak pernah ketemu. Terus tiba-tiba datang penyembelih, bayangkan itu kan sesuatu yang menurut saya gitu ya. Berarti saya mengatakan bahwa ini sebuah keberhasilan dari Hajar ketika beliau memberikan satu visualisasi tentang ayahnya. Bagaimana seorang Hajar berhasil untuk memberikan satu gambaran positif kepada anaknya tentang Ibrahim gitu loh. Ya, ditambah juga dengan tadi bahwa sesungguhnya doa itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Ya, doanya Hajar kepada Allah, kemudian contohnya Hajar kepada Ismail yang mencari air Zam-Zam, kekuatan maknawiyah beliau itu kan merupakan satu unsur yang tidak bisa terpisahkan memang dalam proses pendidikan anak-anak kita. Ya, jadi asik sebenarnya kalau kita mau bicara tentang itu, karena kita sebenarnya sudah terpapar kok oleh para nabi, mau model keluarga kayak Nabi Nuh ada. Contohnya udah ada ya, Umi ya. Jadi tinggal belajar. Asia yang dengan Fir'aun ada. Artinya kan yang pasangan itu kadang-kadang ono sing modelnya kayak Fir'aun di Asia. Ada yang modelnya kayak Nabi Nuh dengan istrinya. Ada yang kayak Nabi Zakaria dengan istrinya. Artinya banyak model yang bisa kita lakukan dengan sirah nabawiyah, dengan kisah-kisah para nabi yang ini yang sebenarnya cukup kurang kita lakukan untuk menelaah contoh-contoh bagaimana keluarga beliau, dan hampir semua nabi itu diceritakan bagaimana keluarganya. Siap. Gitu ya. Moga-moga ini menjadi satu. Moga-moga nantilah ada program kajian keluarga khusus membedah keluarga para nabi. Ya, boleh juga ya. Gimana produser? Boleh diagendakan. Iya. Itu tadi ya Umi, mungkin jadi itu tadi ya teman-teman terkait dengan momentum Ramadan dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai bonding keluarga, karena keluarga yang bahagia insya Allah memberikan aura positif untuk di lingkungannya atau di luar sana. Iya, gitu. Terima kasih Umi Woro. Iya, kita sambung di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Amin. Iya, terima kasih buat sahabat Investor sudah menyaksikan dan mendengarkan. Nantikan Family Series episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.